107,9 Radio Komunitas KKFM. Kembali lagi hadir bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,9 KKFM The Spirit of Campus Station. Nah, kembali hadir aku Monik kali ini di program acara Talkshow edisi Selasa 16 Juni 2020. Dan kali ini Monik bakal ada narasumber yang pastinya seru abis. Jadi buat Sohib Kampus tetap stay tune di sini, dan juga buat kalian yang pengen gabungan langsung aja SMS atau WA di 085 745 552 500, atau bisa juga mention kita di Instagram @KKFM dan juga di Facebook kita KKFM Spasi Kediri. Monik tunggu sampai nanti jam 3 sore. 107,9 KKFM The Spirit of Campus Station. Nah, di segmen kedua kali ini sudah hadir bersama saya Ibu Sarju, Kepala Studi Gender dan Anak dari LP2M IAIN Kediri. Assalamualaikum Bu Sarju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di KKFM itu biasanya di segmen kedua waktunya kita buat sapa salam nih Bu. Nah, dari Bu Sarju sendiri mungkin ingin sapa salam, monggo. Ya, selamat siang kepada semua pecinta KKFM IAIN Kediri. Salam sehat, salam bahagia dari saya, dari Pusat Studi Gender dan Anak IAIN Kediri. Mungkin mulai hari ini kita akan bisa berbincang bareng tentang PSGA dan tentang gender, supaya kita memahami apa itu PSGA dan apa itu tentang gender. Ya, ikutilah setiap hari Selasa jam 1 siang sampai jam 3 sore ya Bu. 3 sore, cukup lama waktunya. Mudah-mudahan para pecinta dan pendengar KKFM tidak bosan mendengar suara saya selama 2 jam. Selalu tidak bosan, karena menambah wawasan dan ilmu baru pasti kita bakal terus semangat juga sih Bu. Terima kasih. Ada tambahan mungkin? Tidak ada gitu? Tidak ada. Siap. Kalau Monik sendiri mau sapa salam buat Sohib Kampus yang mungkin lagi berkutat dengan ujian semester. Terus salamnya semangat dan tetap jaga kesehatan meskipun di rumah aja. Monik ingetin juga buat Sohib Kampus yang pengen bergabung ataupun tanya-tanya tentang apa itu PSGA, apa itu gender gitu. Bisa langsung bergabung di 085 745 552 500 atau di Facebook kita KKFM Spasi Kediri. Monik tunggu sampai nanti jam 3 sore. 107,9 KKFM The Spirit of Campus Station. Dan kali ini gak kerasa udah di segmen ketiga talk show bareng narasumber Bu Sarju, Ketua PSGA IAIN Kediri. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, kita harus kenal dulu nggih Bu. Jadi pertanyaan yang pertama adalah sebenarnya PSGA itu apa gitu? PSGA itu adalah lembaga yang khusus yang dibentuk oleh Kemenak, yang pada awalnya lembaga ini adalah lembaga yang mandiri ya. Artinya lembaga ini belum memiliki tempat naungan ya. Itu kemudian sejak tahun 2000 ya, ketika Gus Dur menjabat sebagai presiden, lembaga ini diformalkan di bawah di bawah naungan daripada Pusat Penjaminan Mutu. Tetapi sekian lama PSGA ini tidak memiliki tidak memiliki dukungan politik gitu ya. Akhirnya lembaga ini seperti mati suri, tidak ada kegiatan. Kemudian setelah itu tahun 2006 melalui PMA, Peraturan Menteri Agama, PSGA ini ditetapkan sebagai pokja untuk
pengarusutamaan gender. Artinya di sini pengarusutamaan gender itu adalah bahwa tentang masalah gender ini harus dilibatkan secara langsung di dalam struktur pembangunan nasional. Jadi pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan daripada apa yang disebut dengan pengarusutamaan gender, supaya kesetaraan gender, keadilan gender itu menjadi basic yang mewarnai pembangunan nasional. Seperti itu. Kemudian setelah PMA menerbitkan peraturan menteri, kemudian ada perpres, disusul perpres itu tahun 2015 bahwa PSGA itu harus menjadi urat nadi daripada rencana pembangunan jangka menengah. Ya, jadi pembangunan nasional jangka menengah, pengarusutamaan gender harus menjadi nafas. Jadi pemerintah secara politik setelah memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada keadilan gender, kesetaraan gender itu menjadi bagian yang integral daripada pembangunan nasional, sehingga di sana semua orang, semua kelompok akan bisa menikmati hasil daripada pembangunan nasional itu, termasuk perempuan. Kemudian disusul lagi dengan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2017 bahwa PSGA itu harus menjadi bagian dari Pokja untuk yang terlibat langsung di dalam perencanaan penganggaran nasional. Jadi di setiap satker kita itu perencanaan penganggaran itu harus melibatkan PSGA. Nah, perencanaan penganggaran itu harus berwawasan berkeadilan gender. Jadi semua kelompok sosial di sini, laki-laki, perempuan, dan anak-anak harus dapat menikmati hasil daripada pembangunan, baik itu pembangunan secara fisik maupun pembangunan secara moral. Seperti contohnya di IAIN Kediri ini, pembangunan fisik yang perspektif gender adalah bahwa pembangunan fisik itu harus bisa dinikmati oleh semua kelompok sosial termasuk perempuan. Bagaimana caranya membangun fasilitas-fasilitas umum itu bisa dinikmati oleh perempuan dan laki-laki. Nah, oleh karena itu di sini mesti ada perbedaan bagaimana bentuk fasilitas untuk wanita dan bagaimana fasilitas untuk laki-laki. Ya, jadi perbedaan jenis kelamin ini tidak bisa menjadikan fasilitas dan pembangunan fisik itu bisa berbeda. Ya, itu, ya. Jadi toilet perempuan harus dibedakan dengan toilet laki-laki, dan bagaimana tangga-tangga itu harus bisa diakses oleh orang-orang yang memiliki kekurangan fisik atau difabel. Kemudian anak-anak, kampus kita juga harus bisa menjadi kampus yang ramah anak. Sehingga fasilitas anak-anak harus ada di kampus kita. Itu tidak hanya di kampus ya, semua perkantoran, fasilitas publik semua gitu ya. Fasilitas publik itu harus berperspektif gender dan anak-anak. Nah, untuk legalitas dari PSGA di IAIN Kediri sendiri itu bagaimana? Nah, tadi saya jelaskan beberapa peraturan, baik itu instruksi presiden maupun peraturan menteri agama, bahwa PSGA ini sekarang ini secara politik, secara ekonomis, anggaran sudah dilibatkan secara langsung oleh pemerintah. Contohnya sekarang
PSGA itu sudah mendapatkan anggaran dari pusat, ya, yang sebelumnya tidak pernah dapat, sekarang sudah pernah dapat. Bahkan tahun 2018 kita mendapatkan anggaran untuk melakukan sosialisasi PPRG, yaitu perancangan penganggaran perspektif gender. Nah, ini itu kita laksanakan pada tahun 2018. Dan itu seluruh prodi, ya, kita undang untuk latihan membuat perencanaan penganggaran responsif gender. Tapi selama ini yang hasil daripada PPRG kemarin, pelatihan itu masih bersifat kegiatan-kegiatan yang bersifat akademis, belum sampai menyentuh kepada bentuk penganggaran yang bersifat fisik. Seperti itu. Kalau anggaran sendiri itu sudah mendapatkan dana dari pusat begitu ya Bu. Ya. Kalau untuk konsen dari lembaga instansi IAIN Kediri sendiri, apakah juga sudah ada konsen ke dalam khusus untuk perkembangan PSGA ini? Oke. Karena kemarin kita mendapatkan kepercayaan dengan diberi anggaran itu tentang sosialisasi perencanaan penganggaran responsif gender, maka untuk tahun 2020 ini mestinya kita akan melakukan semacam riset tentang fasilitas-fasilitas yang berresponsif gender di IAIN Kediri ini. Tetapi kemudian karena takdir Allah, maka dengan pandemi ini kemudian kegiatan itu, ya, itu di-cancel akhirnya. Dan kemudian yang kedua, fokus PSGA ini adalah yang di tahun 2020 ini sebenarnya mau launching tentang ruang laktasi dan daycare untuk balita, ya. Tapi juga begitu kasusnya, karena ada kasus pandemik ini, maka kemudian launching itu menjadi tertunda karena fasilitas belum tersedia. Tapi gedung kita sudah siap, 100% sudah siap gedungnya. Hanya fasilitas bermain, fasilitas pendidikan, fasilitas istirahat anak-anak, fasilitas kebersihan anak-anak itu yang belum kita dapatkan. Mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan di segmen kali ini ya Bu ya, biar Sohib Kampus juga penasaran buat ngikutin sampai segmen terakhir gitu. Jadi buat Sohib Kampus, Monik ingatkan buat kalian yang pengen bergabung ataupun masih penasaran dengan apa itu PSGA dan fungsinya dan lain sebagainya, apapun yang ingin kalian tahu tentang PSGA, langsung aja SMS atau WA di 085745552500 atau mention kita di Instagram @kkfm, bisa juga inbox di KKFM Spasi Kediri. Masih Monik tunggu sampai nanti jam 3 sore. 107,9 KKFM, The Spirit of Campus Station. Dan kali ini masih di segmen keempat, menyambung dari pembahasan tentang apa itu PSGA dan bagaimana PSGA. Selanjutnya sebenarnya fungsi dari PSGA sendiri itu apa begitu Bu Sarju? Iya. PSGA adalah Pusat Studi Gender dan Anak. Di sini PSGA itu memiliki tupoksi, ya. Yang pertama adalah lembaga yang menyuarakan kesetaraan gender, keadilan gender, dan pelindungan anak-anak. Jadi sekarang itu PSGA memiliki cakupan yang lebih luas, tidak hanya sekedar tentang keadilan gender, tetapi juga tentang pelindungan anak-anak. Jadi anak-anak sudah menjadi pusat perhatian daripada objek pembangunan ini, dan anak-anak harus juga dilindungi dari semua gangguan-gangguan yang ada di sekitarnya. Itu PSGA. Kemudian untuk di internal PTKIN,
PSGA itu adalah memang corong daripada pemerintah untuk mensosialisasikan dan harus memahamkan masyarakat terutama di internal kampus ya, bagaimana seharusnya masyarakat itu dibangun atas hubungan laki-laki dan perempuan. Karena selama ini ya ada semacam fenomena yang diskriminatif antara laki-laki dan perempuan. Nah, itulah yang tidak dikehendaki, adanya diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Karena sebenarnya laki-laki dan perempuan itu memiliki hak yang sama. Ya. Karena perbedaan laki-laki dan perempuan itu hanya menyangkut perbedaan tentang biologis semata, tentang seks, itu perbedaan, dan itu terkait dengan kodrat ya, tentang kodrat ilahi. Contohnya bahwa laki-laki itu punya kelamin yang disebut dengan penis, kalau perempuan punya vagina. Itu yang namanya perbedaan secara kodrati. Perempuan bisa hamil, perempuan menstruasi, perempuan melahirkan, perempuan menyusui. Itu namanya kodrat. Jadi sesuatu yang tidak bisa diubah tidak bisa diubah. Sementara gender itu adalah pembedaan tentang hak, tentang fungsi, tentang tanggung jawab. Dan itu tidak ada hubungannya dengan kodrat ilahi. Itu semata-mata dikonstruksi oleh masyarakat yang kemudian menjadi sebuah budaya. Nah, selama ini budaya yang dipraktekkan oleh masyarakat itu dirasakan banyak diskriminasi. Ya, terjadi ketidakadilan, terjadi marginalisasi perempuan. Ini yang kemudian melahirkan pejuang-pejuang feminis untuk memperjuangkan hak-hak perempuan yang selama ini dirasakan tidak diperlakukan secara adil. Jadi di sini PSGA itu bertanggung jawab untuk ini, untuk memahamkan semua stakeholder agar dari pemikirannya sampai sikapnya sampai perbuatannya itu jangan sampai terjadi diskriminasi gender seperti itu. Lalu untuk keadilan gender sendiri, dari PSGA sendiri itu lebih ingin menekankan di mananya, Ya. Bung? Kalau di lingkup perguruan tinggi ya, sebenarnya stakeholder yang ada di lingkungan perguruan tinggi itu memiliki kesetaraan. Kesetaraannya itu lebih sangat terasa. Ya, oleh karena itu ketika kita itu fokus pada keadilan gender, sekarang bagaimana trisivitas akademika ini, baik itu di lingkungan dosen, di lingkungan tenaga pendidikan, di lingkungan mahasiswa, itu harus benar-benar bertanggung jawab atas kesetaraan ini. Jadi kita semua memiliki hak yang sama. Jangan sampai terjadi diskriminasi. Itu yang menjadi fokus kita. Kalau di sini misalnya ada dua orang laki-laki perempuan yang memiliki kemampuan yang sama, memiliki tingkat pendidikan yang sama, memiliki pengalaman kerja yang sama, maka jangan sampai diperlakukan berbeda. Ini harus sama perlakuannya. Nah, itu seperti itu. Nah, untuk yang terakhir, pesan buat Sohib Kampus tentang apa itu PSGA dan bagaimana gender itu sendiri dari Bu Sarju apa nih buat mahasiswa dan mahasiswi? Nah, ini khusus untuk mahasiswa-mahasiswi ya. Nggih. Mulai sekarang saya harapkan mahasiswa dan mahasiswi ini kan nantinya tuh akan menjadi
menjadi tokoh-tokoh masyarakat, menjadi elit-elit masyarakat. Mulai dari sekarang, saya harapkan mahasiswa dan mahasiswi ini memiliki pengetahuan dan pemahaman ya, tentang hubungan laki-laki dan perempuan ini secara setara, secara adil, sehingga peradaban manusia di masa depan ini akan diwarnai dengan keadilan seperti itu. Ya. Dan kiprah-kiprah kaum perempuan lebih terlihat lagi Iya, begitu. begitu, iya seperti itu. Terima kasih untuk perjumpaan kali ini nggih Bu. Banyak ilmu yang bisa kita dapat semua dan nggak berhenti di sini karena minggu depan di hari yang sama dan jam yang sama kita akan ketemu lagi begitu nggih Bu. Insya Allah. Insya Allah. Terima kasih Bu Sarju. Sama-sama. Nah itu tadi talk show tentang PSGA bareng ketua dari PSGA IAIN Kediri sendiri. Buat Sahib Kampus masih ada satu segmen lagi. Silahkan bergabung di 085745552500. Buat kalian yang jauh di sana bisa juga streaming di iainkediri.ac.id. Monik tunggu sampai jam 3 sore.